Saudara, polisi menangkap tersangka pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper. Motif pembunuhan masih diselidiki, namun polisi mengungkap pelaku berencana menggelar resepsi pernikahan dalam waktu dekat. Sempat buron 1 minggu, AARN tersangka pelaku pembunuhan RM wanita yang mayatnya ditemukan dalam koper di Cikarang, Bekasi, akhirnya tertangkap. Polisi membekuk tersangka di rumah istri yang baru dinikahinya sebulan lalu di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi mulai mengendus keterlibatan pelaku dari rekaman CCTV hotel tempat peristiwa terjadi. Pelaku dan korban terlihat bersama. 9 jam kemudian pelaku tampak meninggalkan hotel sendiri sambil menenteng koper. Setelah melakukan pembunuhan di sebuah hotel di Bandung pada 25 April lalu, pelaku menggasak uang perusahaan sebesar 43 juta rupiah yang dibawa korban. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana disetorkan ke bank. Uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil oleh tersangka. Korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor ya di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang ya. Sejumlah fakta terkait pembunuhan pun mulai terkuak. Keduanya merupakan kolega satu perusahaan. Polisi menyebut pelaku adalah auditor sedangkan korban merupakan kasir keuangan. Diduga pelaku mengambil uang perusahaan dari korban karena akan mengadakan resepsi pernikahan. Nanti dipastikan lagi ya, ada informasi seperti itu. Baru saja menikah, akad nikah, namun akan dilakukan resepsinya, akad nikahnya sudah. Suami korban meyakini pelaku pembunuhan sang istri karena ingin menguasai uang setoran korban sebagai kasir perusahaan. Menurutnya, pelaku telah merencanakan secara detail pembunuhan tersebut. Karena itu harus dihukum seberat-beratnya. Kalau saya kepinginnya hukuman mati. Karena ini yang saya ikuti ini udah pelaku udah merencanakan. Kedua, dia sangat biadab lah. Jadi dia tahu keseharian dia sebelum udah mempelajari semuanya. Jadi ini bukan spontanitas apa ya, memang itu sudah merencanakan. Dan yang saya tahu, dia ingin menguasai hasil setoran itu. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Selain itu juga akan mengungkap pihak-pihak yang diduga membantu pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, motif apa yang paling mungkin menyebabkan tersangka tega membunuh rekan kerjanya sendiri? Kita akan bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Mas Reza, kalau dari kasus ini menurut Anda apakah pelaku betul merencanakan pembunuhan ini sebelumnya jauh-jauh hari begitu? Kita bisa katakan pelaku memang memiliki perencanaan kalau bisa dibuktikan bahwa dalam proses berpikirnya ada 4 unsur, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Nah, persoalannya adalah kalau kita fokus berdiskusi tentang resiko, tanpa ada sesuatu yang meragukan kalau kemudian serta-merta pelaku disebut sebagai pelaku pembunuhan berencana. Kenapa? Saya bayangkan bahwa lingkungan hotel tersebut bukan merupakan lingkungan atau wilayah yang sungguh-sungguh dikuasai oleh tersangka. Di hotel itu juga ada petugas security. Barangkali ada sekian banyak orang yang berpotensi menjadi saksi. Tambah lagi, tak jauh dari kamar ternyata ada CCTV. Menjadi pertanyaan besar, kenapa ada orang yang tanda petik sebodoh itu melakukan pembunuhan berencana padahal ada resiko yang sangat tinggi bagi dia untuk tertangkap atau terendus oleh pihak kepolisian dikarenakan adanya sekian banyak hal yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu, saya berspekulasi. Kemungkinannya, oke lah, anggaplah selama ini dinarasikan oleh publik ini merupakan pembunuhan. Suami korban juga menyebutnya sebagai pembunuhan berencana. Tapi ada spekulasi ketiga yang harus diuji oleh pihak kepolisian. Kemungkinan bahwa ini merupakan penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa.
Eh, ketika polisi mengatakan ini ada dugaan pembunuhan berencana, kemudian ada tekanan, ada dugaan kebutuhan keuangan begitu sehingga gelap mata ingin menguasai uang korban. Menurut Anda motifnya hanya itu? Pada dasarnya kalau kita bicara tentang perilaku jahat manusia dan diasumsikan bahwa pelakunya adalah orang yang waras, maka kemungkinan motifnya sebetulnya hanya ada dua, yaitu motif emosional dan yang kedua adalah motif instrumental. Kalau kita yakini bahwa motif emosional yang dominan pada kasus ini, maka kita bayangkan bahwa di dalam hati pelaku ada sedemikian banyak perasaan negatif. Entah itu amarah, entah itu sakit hati, benci, dendam, cemburu, dan seterusnya, yang hanya akan bisa dia puaskan, hanya bisa dia redakan dengan cara menyakiti, bahkan menghabisi korban. Itu motif emosional. Tapi kalau kemudian kita membayangkan bahwa ada manfaat tertentu, dalam hal ini adalah manfaat finansial yang ingin diambil oleh pelaku dari diri korban, maka ini bukan motif emosional, melainkan motif instrumental. Oke, Mas Reza, kalau tadi Anda katakan ada kemungkinan ini adalah penganiayaan yang berakhir pada kematian korban begitu. Tapi apa maksud dari koper besar yang kemungkinan besar sudah disiapkan oleh pelaku yang pastinya kosong sehingga kemudian siap diisi oleh jenazah korban begitu ketika keluar dari kamar? Dan saat lalu memang saya meninjau salah satu dari 4 unsur, yaitu terkait dengan risiko. Bagaimana pelaku semestinya mempertimbangkan ada sekian banyak hal yang bisa menjadi risiko besar bagi dia setelah melakukan aksi kejahatan tersebut. Nah, tapi kemudian menjadi tidak sinkron kalau kemudian kita bergeser ke perbincangan tentang sumber daya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah koper. Pertanyaan besar, apakah koper tersebut memang secara sengaja sejak awal dipersiapkan oleh tersangka untuk menghilangkan barang bukti yaitu tubuh korban? Kalau iya, maka terpenuhi bahwa dari unsur sumber daya, koper itu tak lain tak bukan memang merupakan salah satu instrumen kejahatan yang akan dimanfaatkan. Tapi kalau ternyata koper itu sekali lagi sejak awal tidak disertai dengan niatan untuk menghabisi korban, maka praktis koper tersebut tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai sumber daya atau instrumen dalam rangka pembunuhan berencana. Nah, ketidaksinkronan ini yang tadi saya temukan, sekali lagi saya ulangi, kalau kita tinjau faktor risiko, di situ ada security, di situ ada CCTV, di situ ada sekian banyak orang yang bisa menjadi saksi. Kenapa kemudian tanda petik sebodoh itu orang yang akan melakukan kejahatan terlebih pembunuhan berencana melakukan aksinya di lingkungan yang sedemikian rupa? Mas Reza, kalau Anda melihat sosok dari tersangka yang disebutkan masih berani menghadapi keluarga korban bahkan sehari sebelum terjadinya pembunuhan, kejiwaan tersangka seperti apa, Mas Reza? Wow, kalau kita ingin menyaksikan suatu saat nanti tersangka ini beralih status menjadi terdakwa, kemudian divonis bersalah, maka agar dia bisa dihukum berat, bahkan agar dia bisa berlanjut proses hukumnya, maka sudah. Kita hanya boleh memakai asumsi tunggal, bahwa dari sisi kejiwaan dia normal, dia waras, dia rasional. Karena hanya dengan asumsi semacam itu, kita tidak memberikan ruang sedikit kepada dia untuk lolos dari jerat hukum, sebagaimana kemungkinan dimanfaatkan lewat pasal 44 KUHP. Jadi, sebrutal apapun dia, sekejam apapun dia, sebiadab apapun dia, namun paling tidak pada tahap saat ini, di ruang publik, saya hanya ingin mengatakan asumsi tunggal yang saya punya, bahwa saya meyakini dia sehat, dia waras, proses penegakan hukum berlangsung hingga tuntas. Mas Reza, gini, dalam kalau kita lihat dari kasus-kasus pembunuhan yang kurang lebih serupa, misalnya korban pada akhirnya dimutilasi, begitu dipotong-potong tubuhnya, kemudian dibuang. Ada banyak pembelaan seperti yang tadi Anda katakan pasal 4 huruf 4 KUHP yang kemudian berpotensi untuk membebaskan pelaku dari jeratan hukum gitu, karena dianggap memiliki gangguan kejiwaan. Itu yang kemudian sering digunakan oleh para pembela terdakwa di persidangan. Seberapa besar sebetulnya kemungkinan sebuah atau seorang pelaku yang melakukan pembunuhan sadis dia bisa lolos dari jeratan hukum dengan bisa dikatakan gini, pura-pura gila begitu? Oh, kemungkinan malingering sangat mungkin, bahwa ada pelaku kejahatan yang pada dasarnya sehat, waras, rasional, tapi dia berpura-pura sakit alias malingering. Bisa saja full malingering, artinya yang sejatinya sama sekali tidak sakit, tapi kemudian berpura-pura sakit. Itu full malingering. Ada juga partial malingering.
dia sakit, tapi sakitnya relatif ringan, namun dia dramatisasi sedemikian rupa agar terkesan berat. Atau yang ketiga yaitu false imputation, bahwa antara keluhan yang dia sampaikan tidak sesuai dengan gejala yang dia perlihatkan. Nah, bagaimana kemudian mendeteksi kemungkinan adanya malingering yang dipraktikkan oleh pelaku pidana? Saya berharap kepolisian bisa mengungkap itu. Namun, yang terpenting sesungguhnya adalah, terutama bagi teman-teman di kepolisian, ingat bahwa pasal 44 ayat 1 sering kita perbincangkan. Tadi saya katakan lolos dari jerat hukum bagi mereka-mereka yang dianggap tidak waras. Tapi jangan lupakan pasal 44 ayat 2 KUHP. Pasal 44 ayat 2 KUHP berbunyi kurang lebih, bagi seorang terdakwa yang dinilai memiliki gangguan jiwa tertentu, hakim akan bisa memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan. Itu artinya ketika kita berhadapan dengan pelaku pidana yang dianggap kurang waras sekalipun, sesungguhnya proses hukumnya tetap harus berlanjut. Tidak berhenti di kepolisian, tapi berlanjut sampai ke pengadilan. Karena hakimlah yang pada akhirnya memvonis apakah betul-betul yang bersangkutan sakit atau tidak sakit. Dan kalau yang bersangkutan dinyatakan sakit, maka yang bersangkutan bisa dikirim hakim ke panti rehabilitasi. Jadi ingat, kasus hukum bagi pelaku pidana yang dianggap tidak waras atau memiliki gangguan jiwa tertentu tidak semestinya berhenti di kantor polisi, tapi sepatutnya berlanjut tetap sampai ke pengadilan. Gini, Mas Reza, polisi kan menyebut pelaku akan menggelar resepsi pernikahan di bulan Mei. Apakah kemudian bisa disebutkan tekanan sosial seperti dari faktor keluarga, pelaku yang akan melakukan resepsi pernikahan ini kemudian bisa jadi faktor pendorong seseorang tega membunuh? Karena kalau kita juga berbicara dari beberapa kasus yang terjadi mirip atau serupa begitu, kurang lebih karena faktor-faktor yang bisa dikatakan tidak terlalu berat, tapi kenapa orang bisa dengan mudah membunuh secara sadis begitu, Mas Reza? Sebetulnya pertanyaan Mbak Livi itu yang memberikan dasar bagi kita untuk kembali bertanya. Apakah sesungguhnya tersangka ini memang sudah punya niatan sejak awal untuk menghabisi korban, atau tanda petik sebatas menganiaya korban lalu mengambil hartanya, namun kemudian penganiayaan itu berakibat yang bersangkutan kemudian meninggal dunia? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul justru tanda petik terpantik atau terpicu oleh pertanyaan Mbak Livi. Nah, kembali ke pokok persoalan, hampir bisa dipastikan bahwa setiap terdakwa pasti akan melakukan pembelaan diri. Caranya adalah mengurangi bobot tanggung jawab dia dan mengalihkan tanggung jawab itu ke pihak eksternal, menyalahkan masyarakat, menyalahkan keluarga, menyalahkan teman kantor, dan seterusnya, meminimalkan tanggung jawab yang semestinya harus dia pikul. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, kalau strategi semacam itu, yaitu mengalihkan tanggung jawab dari diri pribadi ke pihak eksternal, berhasil meyakinkan majelis hakim, maka memang hukumannya akan bisa diperingan sekiranya dia divonis bersalah. Tapi menurut saya, dalam kasus ini, apalagi narasi di publik sudah sedemikian besar, maka saya meragukan bahwa klaim adanya tekanan keluarga, tekanan masyarakat, dan seterusnya akan bisa dipertimbangkan apalagi diamini majelis hakim sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa nantinya, sekira dia divonis bersalah. Baik, terima kasih telah berbincang bersama kami di Sapa Indonesia Malam atas waktunya. Reza Indragiri, sehat-sehat selalu.